Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masih mengalami takut ini itu gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang masih ada juga ya yang selalu mengalami ketakutan tentang inilah, itulah dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya tentang ketakutan ini itunya, dan kemudian kalian itu mentalnya menjadi tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, kemudian terikuti dengan anxiety disorder juga, kemudian ada psikosomatis juga gitu teman-teman ya, kadang selalu merasakan tentang ketakutan ya, takut hal yang tidak jelas gitu teman-teman. Bahkan hal-hal sepele saja itu selalu ditakutkan teman-teman ya. Dulu pengalaman saya juga memang seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi hal-hal yang besar itu mungkin agak lumrah ya kita takutkan gitu teman-teman. Tetapi untuk hal-hal sepele kadang merasa ditakutkan itu ya, kadang terasa aneh juga gitu teman-teman ketika menyadari nih, kenapa ini saya menjadi takut tentang hal yang seperti ini, hal yang sepele. Itu kadang kita menjadi bingung juga teman-teman ya. Dulu saat mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya sering melakukan sering mengalami ketakutan hal-hal yang sepele teman-teman. Contoh kecil, takut mandi ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami takut mandi ya. Takut mandi, takut jalan-jalan, takut mengkonsumsi makanan-makanan yang baru, padahal itu kebanyakan orang dikonsumsi makanan tersebut teman-teman. Yang mending kita racun ya. Racun misalnya kita takut ya, itu wajar teman-teman. Nah ini makanan-makanan yang ringan, makanan-makanan yang sering dikonsumsi, yang dulu juga kita sering konsumsi, kita itu kadang mengalami ketakutan. Kemudian ada hal yang sepele lagi yang di luar logika, misalkan gitu teman-teman, kayak macam takut mendengarkan suara burung kedasi, suara ambulan gitu teman-teman ya. Nah itu membuat kita bingung gitu teman-teman ya. Karena apa? Hal-hal sepele itu kenapa sekarang menjadi ditakutkan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hal apapun yang berkaitan dengan hal-hal negatif itu selalu kita takutkan teman-teman. Kita berpikirnya terlalu jauh gitu teman-teman ya. Contoh kecil lah, kalau misalnya kita mendengarkan suara burung kedasi, kita tuh selalu berpikirnya itu kemana-mana. Jangan-jangan itu pertanda
menjemput kematian kita. Nah itu teman-teman, kemudian ketika datang ambulan, wah nih pasti nih selanjutnya itu giliran saya nih ambulannya. Lalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah itu wajar karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu ya ada trauma lah gitu teman-teman, trauma tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, kita dapat traumanya dari mana? Dari awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis rasanya seperti mau pingsan, dan kemudian seperti mau pingsan itu seolah-olah kita itu seperti mau mati. Sementara yang namanya kematian belum kita inginkan teman-teman, kita masih rindu di dunia ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis mengalami trauma itu wajar. Kemudian kalian juga harus bisa menerimanya kalau seandainya kalian itu sekarang terkena traumanya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu tidak terlalu bingung ya, kenapa ini saya sekarang mengalami ketakutan. Padahal ketakutan-ketakutan itu adalah ketakutan hal-hal yang sepele, kayak macam mendengarkan burung kedasi, kemudian takut mandi juga, takut jalan-jalan juga, takut bersosialisasi dengan orang lain, takut menghadapi keramaian, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian lakukan adalah memahami dan kemudian harus bisa menerimanya teman-teman ya. Memahami dari mana? Pahami saja kalau seandainya itu karena trauma teman-teman ya, kemudian harus bisa menerima, oh iya saya terkena trauma nih. Dan kalau seandainya kalian sudah bisa menerima kemudian memahaminya teman-teman ya, semua ketakutan-ketakutan itu, semua mental tempe itu gitu teman-teman ya, itu nanti bisa kalian tangani dengan mudah teman-teman ya, karena semuanya serba mudah sebetulnya teman-teman ya. Yang tidak mudah itu kalau seandainya kalian tidak paham, kemudian kalian tidak bisa menerima ya. Tidak menerima, kalian itu mentalnya sekarang itu menjadi mental tempe. Nah itu teman-teman, bandingkan dengan dulu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sekarang belum menyadari dan belum bisa menerima, kalau seandainya kalian sekarang itu mentalnya terkena gitu teman-teman sehingga menjadi mental tempe, bandingkan keadaan kalian yang sekarang dengan yang dulu. Kalian mendengarkan suara burung kedasi itu kalian baik-baik saja, ada ambulan yang lewat kalian fine-fine saja. Nah itu teman-teman, tapi sekarang kalian gemeteran, ada rasa cemas teman-teman ya, kemudian berpikirnya kemana-mana, seolah-olah itu ada pertanda kematian kalian. Nah itu teman-teman, pahami dan sadari bahwa itu ada kaitannya dengan mental karena memang ada trauma. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menangani atau melatih mental kita menjadi mental baja lagi gitu teman-teman. Ada suara burung kedasi kita cuek-cuek saja, ada suara ambulan yang lewat kita cuek-cuek saja, kita menghadapi keramaian kita cuek-cuek saja. Bagaimana cara melatih seperti itu teman-teman ya? Cara melatihnya hanya butuh pembiasaan gitu teman-teman ya. Ketika kalian takut dengan keramaian, kalian harus sering hadir ya, sering hadir di keramaian, kemudian sering mengunjungi keramaian juga gitu teman-teman. Nah tetapi kadang di awal-awal, Pak saya itu ketika mau melatih di keramaian itu, ketika hadir di keramaian itu ada rasa cemas Pak, belum terbiasa saja teman-teman ya. Ingat yang namanya mental itu butuh latihan gitu teman-teman. Dan kemudian kalian itu perbaikan mental itu tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu sekarang itu kalian menyadari kemudian melatihnya besok, kemudian besoknya sembuh. Tidak seperti itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi untuk menumbuhkan mental itu kita itu butuh pembiasaan, rajin terus melakukannya. Apa yang kita takutkan hadapi saja, terus kita hadapi teman-teman ya. Dan tanpa disadari nanti mentalnya tumbuh sedikit-sedikit teman-teman. Ingat ada catatan, ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa teman-teman ya. Nah makanya kalian harus bisa melakukan pembiasaannya itu setiap hari. Nah itu teman-teman ya, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang gitu teman-teman ya. Menghadapi keramaian, takut keramaian, hadapi saja teman-teman. Walaupun waktu itu ya di awal-awal gemeteran, keringat dingin teman-teman, jantungnya berdebar, takutnya kita pingsan. Kalau seandainya pingsan nanti orang-orang ramai di situ. Nah itu teman-teman, itu pemikiran saya dulu gitu teman-teman. Kemudian ketika jalan-jalan juga sama pemikirannya. Ketika jalan-jalan nanti takutnya pingsan, kemudian tidak ada yang mengetahui dan akhirnya mati. Selalu saja seperti itu. Kemudian ketika mau mengkonsumsi makanan-makanan baru, itu selalu pikirannya itu selalu kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi ketika mengkonsumsi makanan baru, nanti nih ketika makan ini nih sensasinya hadir, tidak nyaman, cemas lagi, mati nantinya. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Dan itu hanya permainan pikiran saja dari trauma teman-teman ya. Bentuk pertahanan tubuh kalian teman-teman, termasuk di pemikiran itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh kalian gitu teman-teman. Tetapi bentuk pertahanan tubuh itu akan terasa menghambat kalau seandainya kejadiannya terus berulang. Nah itu teman-teman ya,
kalian butuh vitamin yang banyak dari makanan tersebut gitu teman-teman ya. Kalau seandainya selalu membayangkan ini nanti ketika makan ini nanti sensasinya hadir gitu teman-teman ya, itu memang respon tubuh ya, bentuk pertahanan gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau seandainya bentuk pertahanan itu terus berulang-ulang, nanti sensasinya hadir ya nggak saya makan, nanti sensasinya hadir ya nggak saya makan juga gitu teman-teman ya. Besoknya nanti sensasinya hadir, berpikir seperti itu teman-teman, dan akhirnya tidak dimakan lagi. Akhirnya itu akan memperhambat pemulihan kalian. Nah itu teman-teman, makanya yang harus dibetulkan itu adalah gimana caranya supaya mental kita itu tumbuh 100% gitu teman-teman. Tetapi untuk tumbuh 100% itu tidak bisa cuma 1 hari 2 hari teman-teman. Pengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi tumbuh mentalnya itu karena memang ada keterbiasaan gitu teman-teman. Jadi ketika kita terbiasa tanpa disadari, mental kita itu tanpa dipupuk juga nanti hadir sendiri. Nah itu teman-teman, karena kita terbiasa. Nah itu teman-teman, contoh kecil lah. Kalau seandainya mental itu tumbuh dengan sendirinya, contoh kecil. Kalau seandainya ada anak kecil nih, jam-jam segini mau mengaji, nah, harus melewati lorong yang gelap gitu teman-teman ya. Di awal-awal mungkin anak tersebut gitu teman-teman ya, pasti suka menolak dan suka minta tolong sama orang tuanya. Mah, Pak, tolong dong anterin, takut nih di jalannya gitu teman-teman. Dan akhirnya orang tuanya itu mengantarnya, teman-teman, diantar, dia pulang pergi gitu teman-teman ya. Karena mungkin keterbiasaan gitu teman-teman, dan akhirnya nanti ada rasa cuek, termasuk di orang tuanya, termasuk di anaknya. Lambat laun anaknya itu tidak diantar teman-teman, dan anaknya memaksakan diri jalan ke sana, dan tanpa disadari seiring dengan waktu dia itu akan terbiasa melewati lorong tersebut teman-teman ya. Dan kemudian tanpa disadari disitulah tumbuhnya mental teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami ketakutan ini itu juga seharusnya kalian itu melatih mentalnya teman-teman. Caranya seperti apa? Hadapi apa yang kalian takutkan gitu teman-teman ya. Karena ketakutan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan setis psikosomatis itu adalah ketakutan yang sepele teman-teman. Contoh takut mandi, hadapin saja, sering mandi saja. Karena untuk kalian mandi itu tidak membuat kalian mati teman-teman ya. Kemudian jalan-jalan juga apakah bisa membuat kalian mati? Tidak teman-teman ya. Kemudian kalian menghadapi keramaian juga apakah bisa membuat mati? Tidak teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian selalu berpikir seperti itu, takut ini takut itu hanya permainan pikiran saja, dari trauma saja. Makanya yang harus kalian lakukan itu adalah dilawan teman-teman ya. Lawannya cara gimana? Cara melawannya gimana? Hadapi saja. Ada keramaian di RT tetangga karena ada panggung, karena masih ketakutan keramaian, hajar saja, hadapi saja teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian ketika kalian datang ke sana, kalian tidak akan apa-apa teman-teman. Karena pada dasarnya kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman. Mari berpikir logika saja, mari berpikir wajar saja. Apakah mengunjungi yang keramaian itu kalian bisa membuat kalian mati? Kan tidak teman-teman ya. Kecuali keramaiannya adalah keramaian yang misalkan ada yang tawuran gitu teman-teman ya. Makanya berpikir wajar saja gitu teman-teman ya. Kemudian ketika olahraga, jalan-jalan, ini asam lambung dan anxiety psikosomatis, butuh olahraga, butuh jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan. Ketika buka pintu, berpikir lagi kan ya. Untuk orang yang terkena anxiety disorder itu banyak sekali pemikiran-pemikiran negatif. Ketika buka pintu, waduh, ini nih pasti nanti di sana nih sensasi hadir nih, cemas nanti datang lagi nih, takut nggak nyaman nih. Nanti ketika cemas, hal yang paling dirindukan itu adalah dokter IGD kan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu jangan pernah berpikir seperti itu. Kalian harus belajar masa bodoh. Ketika buka pintu, kalian mau jalan-jalan, niatnya mau jalan-jalan, jalan-jalan saja. Ketika ada berpikir gini, nanti sensasi hadir, nggak apa-apa, karena memang nggak apa-apa teman-teman ya. Ketika kalian berpikir nanti di sana pingsan, tidak akan pingsan teman-teman ya. Selama kalian sudah makan dan minum, itu tidak akan membuat pingsan teman-teman ya. Nah makanya berpikir wajarnya ke sana. Makanya selalu bilang sama teman-teman itu, sebelum melakukan aktivitas apapun, usahakan pencernaannya harus aman dulu. Contohnya pagi-pagi sarapan gitu teman-teman ya, kemudian minum dulu, sudah minum tunggu selang 15 menit, biarkan ininya berproses dulu sebentar gitu teman-teman. Ketika sudah berproses sebentar, cuman 15 menit atau setengah jam gitu teman-teman ya, karena ketika sudah makan itu ada sensasi yang hadir ya, rasa tidak nyaman gitu teman-teman. Biarkan itu mereda dulu. Ketika sudah mereda, tidak ada halangan apapun, kalian harus jalan-jalan, harus bergerak gitu teman-teman ya. Karena itu sebagai bentuk pelatihan biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian masih selalu merasa-rasa gitu teman-teman ya, di rumah
mau jalan-jalan selalu merasa-rasa, waduh nanti sensasinya hadir, waduh nanti ada rasa tidak nyaman. Sekarang mau jalan-jalan tapi sekarang sedang tidak nyaman. Mau sampai kapan teman-teman ya? Nah itu mau sampai kapan kalian berada di lingkungan, berada di ruang lingkup seperti itu, mau sampai kapan teman-teman ya? Nah itu, nah makanya untuk obat dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing. Siapa yang paling semangat, siapa yang punya tekad yang paling kuat gitu teman-teman, siapa yang paling berani melawan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kalian pasti bakalan cepat membaiknya teman-teman ya. Berbeda dengan orang yang masih selalu merasa rasakan. Nah itu teman-teman ya, duduk begini sensasi ada hadir dirasa-rasakan. Ada teman ngajak jalan-jalan yuk, ntar lagi nggak nyaman, memble. Nah itu teman-teman akan lebih cepat akan lebih cepat di dalam ruang lingkup yang sangat tidak nyamannya itu akan semakin dalam di situ. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika ada yang ngajak jalan-jalan yuk, olahraga yuk, walaupun ada rasa tidak nyaman di perasaan ya, di psikisnya, bukan di medisnya ini, catatan, bukan di medisnya tetapi di psikisnya. Kalau seandainya tinggal di perasaan saja, ketika ada orang yang ngajak jalan-jalan yuk, olahraga biar sehat, walaupun ada perasaan sedang tidak nyaman, jalan saja teman-teman. Kalau misalnya kalian masih takut juga, bawa air minum gitu teman-teman, bawa perbekalan. Karena dulu juga saya begitu teman-teman ya, kayak macam anak SD ya. Jadi ketika mau jalan-jalan itu bawa air minum. Ya, di tas ini, bukan tas ini ya, tas yang satu lainnya lagi itu pasti bawa makanan ya. Ada nasi pakai mie insting gitu teman-teman. Takutnya nanti gemeteran di jalan. Jadi ketika gemeteran di jalan ada cemas, energinya habis, saya makan lagi, minum lagi, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian masih mengalami ketakutan, hajar saja, jalan saja. Kalaupun masih ketakutan juga, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa. Sebagai bentuk kewaspadaan kalian boleh bawa minum, kemudian boleh bawa makanan teman-teman, kalau seandainya itu bisa menenangkan kalian teman-teman ya. Karena dulu juga jujur ya, ketika saya bawa perbekalan juga kadang jarang dipakai teman-teman ya, karena ya ketika jalan-jalan itu sangat menyenangkan dan akhirnya lupa dengan sensasi, dan kadang perbekalan itu awet ya, kadang sampai rumah itu masih utuh gitu teman-teman, kecuali air minumnya. Kalau air minumnya suka habis. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silakan saja. Yang penting buat kalian itu apa yang membuat kalian membaik, apa yang membuat kalian sembuh, apa yang membuat kalian itu bakalan menjadi nyaman selamanya, lakukan saja teman-teman ya. Karena kembali lagi obatnya dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu ada dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, jadi caranya banyak, ragamnya banyak gitu teman-teman ya, metodenya itu banyak sih sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu. Nah itu teman-teman, dengan dasarnya apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita sehat, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalian jangan terlalu gusar, jangan terlalu was-was, jangan terlalu gelisah. Pak, kenapa nih saya masih mengalami hal seperti ini? Pak, kenapa nih saya nggak normal kayak dulu lagi? Sekarang mengalami ketakutan ini itu. Jangankan hal-hal yang besar gitu teman-teman ya. Jalan-jalan saja kok saya takut. Mendengarkan burung kedasi saja kok saya takut. Mendengarkan ambulans saja kok saya takut. Kalian nggak usah risau, kalian nggak usah gelisah. Kalian harus bisa memahami bahwa itu karena memang trauma terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, dan ketakutan itu bentuk respon tubuh kalian gitu teman-teman ya. Nah tetapi setelah itu kalian harus bisa menyadarinya juga, biar kita itu cepat membaiknya. Sadari saja, oh iya betul, saya itu terkena trauma, ini ada mental yang sedang turun karena memang trauma. Nah ketika menyadari ke sana, kalian bisa berpikir positif teman-teman ya, berarti ini mental yang harus ditumbuhkan. Gimana cara menumbuhkan mental? Yaitu dengan cara pembiasaan teman-teman ya. Kita biasakan hadapi apa yang kita takutkan, karena ketika menghadapi ketakutan itu tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya, mau menyebabkan kematian gimana ya? Datang keramaian, kalau kelamaan kita tambah asik teman-teman ya. Kemudian ketika jalan-jalan tidak akan menyebabkan kematian, yang hadir justru rasa senang. Nah itu teman-teman, nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran
yang masih mengalami ketakutan ini itu tolong disadari saja bahwa itu mental kalian sedang turun. Mental turunnya itu karena memang ada anxiety disorder gitu teman-teman ya. Kenapa kita mengalami anxiety disorder? Karena ada trauma di awal-awal merasakan tidak nyaman, seolah-olah kita itu seperti mau mati. Nah itu teman-teman, dan itu harus dihilangkan teman-teman biar kalian itu cepat membaik. Cara menghilangkannya gimana? Mentalnya harus ditumbuhkan. Cara menghadapi mental ditumbuhkannya itu seperti apa? Hadapi ketakutan-ketakutan yang sering kalian alami. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video saya semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah gitu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali keadaan kalian yang dulu itu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.